Aku ketakutan, aku yakin ibu jadi sakit karenaku. Jika aku tidak berhenti balet, mungkin ibu tidak akan kesal. Aku menjadi cemas. Ibu terus berkata ini tidak ada hubungannya denganku, tapi aku tahu dia berbohong. Jadi aku memutuskan untuk kembali balet. Sekolah baletku tidak setuju, tapi aku memohon untuk memperbolehkanku kembali dan berlatih. Mereka minta aku berjanji untuk tidak bolos lagi dan aku iakan. Aku merasa bersalah. Aku tidak mengatakan apapun pada ayah, tapi ia terlihat cemas. Hari berlalu, aku berlatih tiap hari dan menjatuhkan pelajaranku lagi. Bahkan di bahasa Spanyol yang aku suka. Aku berlatih setiap menit dan tidak merasa bahagia sedikit pun. Aku sangat lelah. Aku merasa kakiku mati rasa sepanjang waktu. Aku tidak bisa makan, tapi kupikir ini lebih baik untuk menjaga berat badan baletku. Ibu menjadi lebih baik. Aku merasa sangat buruk. Aku menangis dan kesal karena hal sepele. Aku menyalahkan diriku karena ibu sakit. Aku dengan cepat kembali ke balet, bahkan mendapatkan peran di pertunjukan. Semua orang tua akan datang menonton. Ibu pun datang. Ayah tidak bisa datang tapi tetap mengusahakan. Aku senang bisa memperlihatkan ke ibu kemajuanku setelah kembali. Di hari pertama, aku tidak merasa sehat dan cemas. Tapi ibu terus menyemangatiku dan mengatakan aku akan baik-baik saja. Dia terus meminum obat dan membuatku semakin khawatir. Di belakang panggung, orang tuaku memberikan instruksi terakhir. Aku merasa buruk. Aku gugup lalu aku berdiri dan merasa pusing. Hampir saja jatuh. Orang-orang memperhatikan dan guruku kesal. Dia menyarankanku untuk pulang dan istirahat, dan Ana bisa menggantikanku. Aku menghampiri ibu dan menjelaskannya, berharap ibu akan langsung mengantarku pulang, tapi ternyata dia amatlah kesal. Dia memintaku untuk tidak pergi. Dia bilang pernah sekali pingsan sebelum tampil karena cemas. Hal seperti ini terjadi beberapa kali. Ibu memintaku untuk tidak menyerah, karena aku sudah banyak berinvestasi untuk ini. Jangan sampai sia-sia. Ibu bilang jika aku menyerah, aku akan mengecewakan semua orang. Aku sedikit terguncang, lalu kembali ke belakang panggung. Semua orang terkejut. Aku tidak mengatakan apapun dan mendapatkan gaunku kembali dari Ana. Pertunjukan dimulai, tapi aku linglung. Beberapa menit lagi giliranku untuk tampil. Aku menari seakan ini tarian terakhirku. Aku hanya melihat ke panggung, lalu melakukan lompatan dan merasa pusing. Aku kehilangan pegangan dan terjatuh. Terasa gelap dan aku berbaring di lantai. Wajah guru dan ibuku ada di atasku. Aku ingin menangis. Aku merasa merusak segalanya. Dokter datang dan bilang aku membenturkan kepalaku dan gegar otak. Ibu bilang akan ke rumah sakit denganku. Dia gemetar dan terlihat sangat takut. Aku coba meminta maaf ke ibu di rumah sakit. Kukatakan pada ibu, aku tahu betapa pentingnya pertunjukan itu. Tiba-tiba ibu menangis. Ibu sangat takut. Aku mengira ibu akan kesal karena pertunjukannya. Ibu bilang ini tidak adil untukku. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Aku mengatakan bahwa balet adalah pilihanku. Mungkin aku sedikit berlebihan, tapi selanjutnya aku akan lebih berhati-hati. Tapi ibu berbisik dengan menangis. Bukan masalah itu. Dia memelukku dan meminta maaf karena menipuku. Ibu bilang selama ini dia baik-baik saja. Dia hanya pura-pura sakit supaya aku tertipu dan merasa bersalah lalu mau berlatih lebih keras. Semua itu bukan obat tapi permen. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Sebenarnya dia tidak sakit sama sekali. Semua hanya dibuat-buat. Ibu bilang dia sangat takut ketika aku terjatuh. Lalu itu menyadarkannya. Dia salah telah membuatku melakukan apa yang dia inginkan. Tapi dia bersyukur aku tidak apa-apa. Dan tentu saja ketika aku sudah sembuh, aku boleh memilih apapun yang aku suka. Ibu bertanya apakah aku bisa memaafkannya. Aku merasa kecewa. Aku tidak mau bergerak. Aku terkejut dengan apa yang baru saja aku dengar. Dan aku masih marah. Tapi aku peluk ibu dan kukatakan aku tetap mencintainya. Semuanya berakhir dengan baik. Aku membaik dengan cepat dan keluar dari sekolah balet. Sangat sulit, tapi aku berusaha lebih giat belajar. Ibu dan aku baikan, tapi aku pikir aku masih agak marah dengannya. Aku memaafkannya. Aku tahu ibu menyayangiku dan hanya ingin yang terbaik. Dan ayah akan selalu mendukungku. Aku melakukan hal yang benar ketika aku putuskan untuk belajar bahasa yang memang aku suka. Sekarang aku tahu, tidak seharusnya aku terlalu keras pada diriku dan mencoba mengatakannya pada ibu dan minta pendapatnya. Ibu salah ketika berpura-pura sakit untuk membuatku merasa bersalah dan mau jadi balerina dan mencapai apa yang dulu ibu tak bisa dapatkan. Aku memahaminya. Balet telah menjadi hidupnya selama ini. Aku merasakan keinginan ibu padaku untuk mencapai cita-citanya. Ibu hanya lupa kalau itu bukanlah mimpiku. Dan aku salah membiarkannya memaksaku.
Ketika aku masih kecil, aku tidak paham jika harus bertanggung jawab kelak setelah dewasa. Apakah kamu pernah memiliki kesalahpahaman dengan keluargamu? Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi supaya tidak kelewatan video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-temanmu. Aku bahagia, semoga harimu menyenangkan.